Halo, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di Community Forum. Perkenalkan, nama saya Cindy Puspita yang akan memandu acara pada siang hari ini. Nah, Community Forum ini adalah Community Forum ketiga yang telah diselenggarakan oleh Perhimpunan Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia atau UNA Indonesia yang bekerja sama dengan UN Indonesia. Nah, bulan ini Community Forum diselenggarakan dengan tema keadilan sosial, membangun ruang inklusif bagi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal. Secara khusus, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Pak Tendi Gunawan sebagai National Program Officer ILO Jakarta, Bu Eva Rahmi Kasim sebagai Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kak Siti Rodiah sebagai Vice President Gerkatin Kepemudaan, Kak Made Chaniapastis sebagai Kepala Bidang Advokasi Peduli Difabel UGM, Kak Fajrus dan Kak Opi sebagai Juru Bahasa Isyarat kita siang hari ini, selanjutnya beserta para perwakilan komunitas maupun individu yang telah menyempatkan hadir dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Nah, sebuah kehormatan bagi UNA Indonesia bersama UN Indonesia untuk menjadi tuan rumah yang memfasilitasi ruang diskusi kita ini. Kami berharap diskusi kita pada siang hari ini akan memberikan banyak pengetahuan dan ide baru untuk mengembangkan komunitas teman-teman dan juga mendukung usaha kita bersama dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, Community Forum ketiga oleh UNA Indonesia dan UN Indonesia diselenggarakan atas beberapa latar belakang. Di antaranya, sebagai bagian dari peringatan Hari Keadilan Sosial Seluruh Dunia atau World Day of Social Justice dengan tema tahun ini adalah Achieving Social Justice Through Formal Employment atau mencapai keadilan sosial melalui pekerjaan formal pada tanggal 20 Februari kemarin. Selanjutnya juga sebagai pembahasan terhadap usaha untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, serta SDG 10, yaitu berkurangnya kesenjangan. Selanjutnya, kita akan melihat susunan acara dari Community Forum siang hari ini yang akan ditampilkan oleh operator. Baik. Nah, jadi yang pertama, ada pembukaan MC yang tadi telah dibuka ya oleh saya. Di bagian ini juga akan ada pembacaan ground rules agar acara kita berjalan dengan lancar nih. Selanjutnya kita juga akan, setelah pembacaan ground rules, akan ada kata sambutan dari Presiden UNA Indonesia, yaitu Kak Girasbowo. Nah, selanjutnya nih adalah sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Kak Chania. Lalu terdapat foto bersama untuk mendokumentasikan acara seru kita siang hari ini sebelum akhirnya ditutup. Nah, agar acara kita siang hari ini berjalan dengan baik, kami menghimbau teman-teman semua untuk mengikuti beberapa ground rules berikut. Baik, teman-teman juga sudah melihat ya di layar. Jadi yang pertama, teman-teman dapat menggunakan versi terbaru dari Zoom agar teman-teman dapat mengikuti acara hari ini dengan lancar dan juga maksimal. Teman-teman juga bisa merename nama teman-teman menjadi nama institusi atau organisasi, strip nama teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang datang secara individu, teman-teman bisa langsung pakai nama aja ya. Nah, selanjutnya teman-teman juga diharapkan untuk menyalakan kamera selama semua sesi berlangsung jika memungkinkan, agar diskusi kita siang hari ini tetap terasa intimate gitu, walau dilaksanakan secara daring. Nah, teman-teman juga diharapkan untuk selalu mematikan mikrofon teman-teman jika teman-teman tidak berbicara di forum, agar tidak ada interupsi ke acara. Nah, selanjutnya teman-teman juga diharapkan untuk selalu bersikap hormat saat berdiskusi. Nah, yang terakhir, jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, pertanyaan dapat ditulis di kolom chat selama sesi diskusi berlangsung. Nah, jadi format pertanyaannya adalah nama, institusi, kepada siapa pertanyaan yang diajukan, dan juga pertanyaan. Nah, jadi sama juga ya, kalau misalnya teman-teman datang secara individu, teman-teman tidak perlu menggunakan institusi. Baik, selanjutnya, bagi teman-teman yang memiliki device yang kompatibel dan memungkinkan juga, teman-teman dapat menggunakan virtual background berikut ya. Di situ terdapat link download ya. Jadi mungkin teman-teman panitia mungkin mohon dibantu untuk mengirim linknya ya di chat. Jadinya nanti mungkin bisa dilanjutkan untuk di-download oleh teman-teman semuanya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Presiden UNA Indonesia.
Nah, kami persilakan untuk Kak Giras Bowo untuk menyampaikan sambutannya. Waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih, Candy. Masuk nggak ya suaranya? Iya, mungkin tunggu di spotlight dulu atau bagaimana? Atau masuk aja lanjut? Lanjut aja deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Eva Rahmi Kasim dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Tendi Gunawan dari International Labour Organization di Indonesia, dan yang terhormat Kak Siti Rodiah dari Kerekatan Kepemudaan. Hari ini saya senang sekali bahwa kita semua dapat berkumpul untuk sama-sama berdiskusi, sama-sama berdialektika mengenai membangun ruang inklusif bagi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal. Dalam peringatan Hari Keadilan Sosial ini, saya sangat berterima kasih kepada 3 narasumber kami dengan latar belakang yang beragam, baik dari PBB itu sendiri yang diwakili oleh International Labour Organization, dari pihak pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan dari para pemuda itu sendiri yang diwakili oleh Kerekatan Kepemudaan. Harapannya narasumber kita di hari ini dapat memberikan perspektif, wawasan, dan pemahaman yang baru kepada kita semua mengenai isu inklusivitas di ruang kerja profesional. Kita semua tahu di tahun 2022 ini, Indonesia memegang presidensi G20 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Jadi setelah melewati momen-momen berat dalam pandemi COVID-19 yang kita semua alami di 2 tahun belakangan ini, memang satu-satunya cara agar kita semua pulih lebih kuat adalah untuk kita semua dapat pulih bersama. Bersama-sama pulih dari pandemi ini dan menuju Indonesia yang maju. Kita harus memastikan bahwa kita semua pulih bersama, tidak hanya sekelompok golongan saja, tapi untuk kita semua pulih untuk menyokong pembangunan negara ini. Maka dari itu adalah tujuan dari PBB dan juga kami dari Indonesia mengadakan forum komunitas ini untuk memastikan bahwa tidak ada satupun, tidak ada seorang pun yang tertinggal, termasuk salah satunya para pemuda penyandang disabilitas. Terima kasih dan selamat siang dan selamat menikmati hari ini. Baik, terima kasih Kak Giras. Nah, sebelum kita memulai ke sesi inti acara, saya ingin menginformasikan bahwa e-sertifikat akan didapatkan dengan mengisi link feedback form yang akan dikirimkan di chat di akhir acara nanti. Nah, jadinya teman-teman dihimbau untuk tetap mengikuti acara hingga akhir agar mendapatkan e-sertifikat tersebut. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi, karena saya yakin teman-teman juga sudah sangat excited untuk berdiskusi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator yang akan memandu diskusi kita siang hari ini, yaitu Kak Chania. Nah, Kak Made Chania Pasis, atau yang lebih akrab dipanggil Chania, adalah seorang mahasiswi antropologi budaya di Universitas Gadjah Mada yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Advokasi di Unit Kegiatan Mahasiswa Peduli Difabel Universitas Gadjah Mada. Chania juga pernah menjabat menjadi koordinator konten dari Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Gadjah Mada. Nah, Kak Chania sendiri juga menjadi sekretaris dalam Keluarga Mahasiswa Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada. Nah, halo, selamat siang Kak Chania. Bagaimana kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik, Kak Candi. Baik. Oke. Saya serahkan ruangnya ke Kak Chania untuk memandu acara selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Kak Candi. Persilakan saya untuk mulai acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Selamat siang dan selamat bergabung dalam forum komunitas UNA dan UN Indonesia yang bertajuk Keadilan Sosial, Membangun Ruang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan Formal. Saya Chania dari Unit Kegiatan Mahasiswa Peduli Difabel Universitas Gadjah Mada yang dalam forum ini diberikan kesempatan untuk menjadi moderator selama beberapa saat ke depan. Sebelum memulai kegiatan, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian, khususnya atas partisipasi dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sudah hadir dalam acara ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan latar belakang kegiatan ini dan mengingatkan kembali mengenai teknis kegiatan terkait. Forum ini mengambil topik keadilan sosial yang berakar dari peringatan Hari Keadilan Sosial seluruh dunia yang jatuh pada tanggal 20 Februari yang lalu. Tahun ini, United Nations mengangkat tema Achieving Social Justice Through Formal Employment
sebagai perwujudan SDG ketiga dan ke-10, yaitu mengenai kehidupan sehat dan sejahtera, serta berkurangnya kesenjangan. Oleh karena itu, diskusi ini akan mengacu pada formalisasi lapangan pekerjaan, khususnya kepada penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan dukungan promosi akses terhadap pekerjaan yang layak dan adil. Forum ini akan fokus membahas mengenai relasi keadilan sosial, akses terhadap pekerjaan formal, serta bagaimana pengaruhnya bagi penyandang disabilitas yang akan dipaparkan secara rinci oleh ketiga pembicara yang telah hadir hari ini. Forum ini terdiri dari presentasi oleh setiap pembicara selama masing-masing 10 menit, sesi diskusi dan tanya-jawab selama 40 menit, serta diakhiri dengan kalimat penutup oleh setiap pembicara beserta harapan-harapan mengenai isu terkait. Apabila hadirin ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk dikirim pada kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan pembicara pertama, yaitu Bapak Tendi Gunawan. Bapak Tendi Gunawan saat ini menjabat sebagai National Program Officer di International Labour Organization atau ILO, kantor Jakarta, yang juga bertindak sebagai focal point PBB untuk inklusi disabilitas. Beliau mengelola beberapa portfolio, termasuk kesempatan kerja yang setara, pengembangan usaha, pengembangan keterampilan, dan lapangan kerja bagi kaum muda. Beliau meraih gelar sarjana di bidang teknik industri dari Universitas Pelita Harapan di Indonesia dan gelar pasca sarjana di bidang rekayasa sistem dan analisis kebijakan dari Delft University of Technology di Belanda. Beliau memulai karir profesionalnya 21 tahun yang lalu sebagai market researcher dan selanjutnya mengambil fungsi dan posisi yang berbeda di sektor keuangan, manufaktur, perdagangan internasional, dan pembangunan. Posisi terakhir Bapak Tendi Gunawan sebelum bergabung dengan ILO adalah Senior Trade Officer di bagian komersial Kedutaan Besar Swiss di Jakarta, Indonesia. Sebagai informasi awal, Bapak Tendi Gunawan hanya bisa hadir dalam forum ini sampai pukul 15 atau 3 sore WIB. Oleh karena itu, peserta webinar dipersilakan untuk mencermati pemaparan materi beliau, dan apabila memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada beliau, bisa dikirimkan pada kolom chat Zoom sesuai dengan format yang telah saya berikan pada sebelumnya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mendengarkan dan menyaksikan pemaparan materi dari Bapak Tendi Gunawan. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih, Mbak Chania. Sebentar ya, saya izin share screen. Sudah terlihat ya? Sudah, Bapak. Sebelumnya selamat siang semua. Ada Bu Eva, ada teman saya, selamat siang, Siti. Saya ini baru belajar bahasa isyarat. Bulan lalu kita bikin kampanye dengan Gerkatin sebetulnya, dan Bu Siti dari Gerkatin untuk bahasa isyarat supaya kita lebih inklusif. Kadang-kadang dimulai dari hal kecil ya, mencoba belajar gitu. Saya juga lagi belajar dan saya encourage teman-teman untuk daftar di Pusbisindo. Untuk menarik sekali karena menurut saya bahasa isyarat itu ekspresif. Ya, kita mulai saja. Paparannya 10 menit, saya coba tepat waktu. Topiknya hari ini mengenai ketenagakerjaan, tentunya topiknya ILO. Sedikit background, ILO itu Badan PBB untuk Ketenagakerjaan. Kita punya program setiap 5 tahun namanya Decent Work Country Program. Itu nggak cuma ILO yang bikin, tapi pemerintah, pengusaha, sama serikat pekerja. Jadi ILO itu satu-satunya badan PBB yang bentuknya tripartit. Pemerintahnya Naker, pengusahanya Apindo, serikat pekerjanya ada 14 konfederasi, tapi yang biasa ikut ILO conference itu ada 5 konfederasi. Kenapa kita ngerjain employment for people with disability gitu ya? Tentunya karena SDG 8 dan juga ada konvensi PBB mengenai hak-hak untuk penyandang disabilitas. Nanti kalau ada pertanyaan tentang ILO boleh di email aja karena waktunya sempit. Sedikit, jadi kita baru bikin laporan mengenai pemetaan pekerja dengan disabilitas di Indonesia. Ini hasilnya saya rangkum dalam 1 halaman, tapi nanti link reportnya saya kirim di chat.
kurang lebih rangkumannya kalau dibandingkan laki dan perempuan gitu ya, perempuan prevalensi disabilitasnya jauh lebih besar. Ini dalam segi umur maupun tipe disabilitas perempuan selalu lebih tinggi. Nggak cuma di Indonesia, itu figur yang sama juga secara global perempuan mempunyai prevalensi yang lebih besar. Di Indonesia 70-80% itu hanya lulus sekolah dasar. Jadi bayangkan gap pendidikan sangat besar ya. Ini 2 kali lipat dibandingkan non-disabilitas. Yang cukup menarik adalah ketika penyandang disabilitas sekolah tinggi, banyak yang lulus universitas, ternyata nggak menjamin pekerjaan terutama di perkotaan, karena di pedesaan jauh lebih rendah tingkat pendidikannya. Dan yang lebih menarik, kalau di pedesaan justru tingkat penganggurannya lebih rendah. Ada 2 kemungkinan ya, mereka terpaksa bekerja karena nggak ada pilihan, atau pekerjaan yang tersedia emang untuk pekerjaan yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi. Jadi bisa diartikan 2 macam ya. Lalu 40% perempuan di atas 60 tahun itu dengan disabilitas. Jadi ada irisan antara lansia dan disabilitas. Yang cukup menarik juga adalah tentang kewirausahaan, self-employed. Ternyata trennya justru naik dari tahun ke tahun untuk penyandang disabilitas. Dan yang bekerja justru turun trennya. Jadi ini perlu dicermati ya. Jadi ada kenaikan kewirausahaan, tentunya juga dengan pandemi itu juga lebih besar, dan informalitas, tetapi yang bekerja formal menurun proporsinya. Nah, yang berwirausaha ini 1,5 kali lipat lebih besar daripada non-disabilitas. Jadi kemungkinan besar karena akses pekerjaan terbatas, akhirnya berwirausaha, dan ini tentunya informalitasnya sangat tinggi, sekitar 76-78%. Ini dibandingkan sekitar 55% untuk non-disabilitas. Jadi masalahnya tadi pendidikan rendah, akses pekerjaan terbatas, kewirausahaan meningkat, pekerjaannya informal. Lalu juga perlu dilihat adalah dicermati karena yang nggak bekerja ini justru angkatan kerja muda antara 15 sampai 34. Jadi ada masalah dengan akses pekerjaan ketika mereka lulus ya. Yang terakhir adalah kesenjangan pendapatan antara disabilitas dan non-disabilitas. Nah, yang di sini perlu dicermati, kalau tadi pekerjaannya susah gitu ya ketika pendidikan tinggi, ternyata dari wage gap ini menurun ketika pendidikannya tinggi. Jadi bisa dikata meskipun pekerjaannya susah didapat gitu ya, tapi ketika mereka bekerja itu lebih menghasilkan. Ini tentang dunia kerja. Kalau ngomongin dunia kerja nggak terlepas dari yang ngasih kerja ya. Tentunya yang ngasih kerja ini polling dari membernya Jejaring Bisnis dan Disabilitas Indonesia. Jadi kita punya jejaring, ini terkait juga jejaringnya yang difasilitasi ILO di tingkat internasional, namanya Global Business and Disability Network. Jadi ketika ditanyakan kenapa sih kalau perusahaan gitu ya, tantangannya apa ketika mau pekerjakan pekerjaan disabilitas. Yang pertama mereka bilang kalau kasih lowongan kagak ada yang apply, itu yang paling tinggi. Yang kedua, saya mau ngerekrut tapi saya nggak ngerti caranya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya nggak siap infrastruktur perusahaan untuk menerima penyandang disabilitas. Yang keempat, yang ngelamar skillnya nggak cukup keterampilannya. Dan lain-lainnya, tapi itu 4 alasan utama kenapa mereka tidak mempekerjakan atau lebih inklusif untuk penyandang disabilitas. Nah, kalau ditanyakan, ini hasil dari mapping di tahun 2017 dari penyandang disabilitas, kenapa kalau cari kerja itu bagaimana caranya gitu ya. Nah, kalau bisa dilihat di sini teman-teman, yang paling tinggi justru menghubungi keluarga atau kenalan. Jadi mereka mencari kerjanya dari teman, dari keluarga gitu ya. Yang kedua, yang perlu dicermati di sini adalah mereka nggak nyari di bursa kerja atau pekerja online berdasarkan iklan.
Jadi kalau tadi perusahaannya buka lowongan ya wajar aja kagak ada yang apply. Kenapa mereka cari kerjanya dari kenalan begitu ya? Mereka tidak mencari di bursa kerja atau iklan. Jadi intinya teman-teman ada gap antara permintaan dan demand dan supply. Ini yang juga menarik, ini hasil dari analisa dari membernya JBDI ya, Jaring Bisnis dan Disabilitas Indonesia, yang di mana 62,5% dari anggota sudah mempunyai karyawan ya, hanya 37% yang nggak punya. Terus ketika ditanyakan yang nggak punya ini ya, apakah mereka tertarik untuk mempekerjakan? Jawabannya adalah 69% tertarik untuk mempekerjakan, 28% menimbang-nimbang untuk mempekerjakan, hanya 2% yang tidak bisa merekrut. Jadi kesimpulannya apa? Kalau dari perusahaan, 99% itu sudah berminat atau mungkin merekrut. Jadi sebetulnya dari demand nggak ada masalah, cuma mereka nggak tahu caranya, dan kalau buka lowongan nggak ada yang apply. Kira-kira kesimpulannya seperti itu. Jadi yang disarankan adalah bagaimana untuk menjembatani antara demand dan supply tenaga kerja. Karena kita tadi sudah lihat ya, dari sisi supply ada masalah dengan kualitas tenaga kerja, di mana pendidikan rendah, informal, tidak sesuai dengan demand. Di demand juga ada masalah karena mereka tidak bisa mempekerjakan karena berbagai kendala. Jadi di sini disimpulkan harus ada pihak ketiga yang menjembatani antara supply dan demand. Pihak ketiga ini bisa organisasi seperti Gerkatin misalnya, atau seperti ILO, atau seperti tadi Jaring Bisnis dan Disabilitas, bisa asosiasi pengusaha, bisa serikat pekerja, bisa rekrutmen agency, bisa training center, dan lain sebagainya. Dan di sini sebetulnya pemerintah tahun lalu sudah membuat peraturan ketenagakerjaan untuk unit layanan disabilitas. Mungkin nanti Bu Eva juga bisa membahas mengenai hal ini dari sisi pemerintah. Bapak, teman-teman, saya di sini mau mengangkat satu isu penting sebetulnya untuk ketika kita berbicara tentang penyandang disabilitas. Seringkali konsep disabilitas berdasarkan hak asasi manusia ini belum dipahami secara menyeluruh. Kenapa, teman-teman? Karena UNCRPD ini pertama baru diratifikasi tahun 2011. Undang-undangnya baru ada tahun 2016. Undang-Undang nomor 16 tahun nomor 8 tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas. Jadi sebelum ada undang-undang ini, model disabilitasnya yang ada di Indonesia adalah model tradisional dan medis, bukan berdasarkan sosial atau human rights. Nah, pertanyaannya apa itu model tradisional dan medis, apa itu model human rights atau sosial ya? Kalau tradisional itu misalnya ini saya ambil dari beberapa artikel tahun 2020, contohnya penyandang disabilitas itu dipasung di rumah karena tidak bisa bekerja. Penyandang skizofrenia di sini diikat gitu ya, karena akses terhadap kesehatan medicine tidak ada misalnya di daerah. Nah, model medis ini contohnya ini sangat mudah dipahami sebetulnya. Kalau model medis ini contohnya ini orang dengan kursi roda ya. Ketika mereka ada tangga, kalau model medis ini yang menjadi masalah adalah manusianya. Jadi apa yang dilakukan kalau sistemnya model medis? Orangnya harus pakai tongkat. Jadi kursi rodanya harus diganti tongkat supaya mereka bisa naik tangga. Itu modelnya medis, orang yang menjadi isu di sini. Sedangkan kalau modelnya sosial atau human rights, justru yang diganti tangganya, bukan orang yang diganti. Itu perbedaan besar antara bagaimana kita melihat disabilitas. Nah, ini kurang lebih konsepnya. Jadi kalau dari definisi disabilitas berdasarkan hak asasi manusia, ini saya tulis di sini. Disabilitas adalah konsep yang berkembang disebabkan oleh interaksi orang yang mempunyai keterbatasan dan dengan hambatan lingkungan dan
di sini kurang attitude, perilaku lingkungan, di mana hal ini menyebabkan mereka tidak bisa berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesetaraan. Jadi konsep disabilitas berdasarkan hak asasi manusia, teman-teman, adalah kalau barrier ini dihilangkan, barrier fisik dan attitude lingkungan, attitude itu termasuk kita sebagai teman-teman di masyarakat ya, attitude itu termasuk. Attitude juga termasuk attitude internal, di mana penyandang disabilitas dikondisikan dari dulu gitu ya, dibantu terus. Jadi mereka punya masalah percaya diri, punya masalah dengan tidak bisa pendidikan dan lain sebagainya karena dikondisikan untuk selalu dibantu. Jadi barrier ini yang harus dihilangkan. Kalau nggak ada barrier, tidak ada itu kata disabilitas. Itu konsep penting dari UN, konvensi UN untuk penyandang disabilitas yang diadopsi pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas. Bayangkan ya teman-teman, model yang sudah lama itu kita harus buang, kita ambil model yang baru, approach yang baru, dan itu nggak gampang tentunya, perlu awareness raising yang besar dan banyak untuk masyarakat. Maaf Pak Tendi, waktunya sudah 10 menit. Intinya kalau bikin policy sebetulnya adalah menghilangkan hambatan dan bukan merubah subjek, tetapi dengan menghilangkan hambatan. Cukup itu saja. Terima kasih, waktunya terbatas. Baik, terima kasih banyak Pak Tendi atas pemaparannya tadi. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan pembicara kedua untuk materi kedua, yaitu Ibu Eva Rahmi Kasim. Ibu Eva Rahmi Kasim saat ini menjabat sebagai Direktur Rehabilitas Penyandang Disabilitas di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Beliau telah menempuh gelar sarjana di bidang publik administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Indonesia dan menempuh gelar magister dalam bidang studi disabilitas di Fakultas Ilmu Kesehatan dan Perilaku di Deakin University, Australia. Beliau juga pernah menjabat menjadi Deputi Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dalam Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial di Kementerian Sosial Republik Indonesia dan juga menjadi anggota Dewan Nasional Persatuan Perempuan Penyandang Disabilitas Indonesia. Ibu Eva juga telah mengambil peran untuk menjadi pembicara dalam banyak konferensi dan seminar internasional seperti Konferensi Management on Social Transformation atau MOST di Asia dan Pasifik yang diselenggarakan oleh UNESCO, Konferensi Universal Periodic Review on Human Rights yang diselenggarakan oleh UN Committee on Human Rights di Jenewa, dan berbagai macam konferensi lainnya. Untuk pemaparan materinya kepada Ibu Eva, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Tendi, Pak Gunawan, saya manggilnya Pak Tendi. Kita udah lama sekali nggak ketemu, terakhir ketemu di Padang ya, lama sekali. Juga Mbak Tania, teman-teman juga dari UNA Indonesia. Saya baru tahu nih ternyata ada UNA Indonesia juga. Terus ada juga dari UNRCO. Nah, ternyata banyak banget ya organisasi yang cukup peduli kepada penyandang disabilitas. Tentunya juga teman-teman peserta pertemuan pada siang hari ini. Ini mungkin panitia yang share screen atau saya? Gimana ini, saya mungkin lebih banyak ngomong ini aja, nanti di bahan bisa saya share di teman-teman. Sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan tadi sudah disampaikan oleh Pak Tendi. Sebetulnya itu tadi persoalannya adalah bahwa penyandang disabilitas ini memang untuk kerja formal di Indonesia ini memang mengalami hambatan ya, karena di satu sisi link and match-nya antara pemberi kerja dengan penyandang disabilitas sebagai pencari kerja itu enggak matching-matching lah, itu seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan juga hasil sebetulnya
setiap penyandang disabilitas ini kan punya hak yang sama ya untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan ada program khusus Decent Work ya untuk program seluruh dunia bagaimana mendapatkan pekerjaan yang layak. Bahkan di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, untuk penyandang disabilitas itu juga sudah dijamin juga bahwa dia harus mendapatkan pekerjaan yang layak, itu ada di Undang-Undang 8 tahun 2016, khususnya nanti di situ bisa dilihat bagaimana pemerintah berupaya untuk memberikan kemudahan atau jalan atau upaya penjaminan bahwa penyandang disabilitas bisa mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Nah, sektor formal ini bisa sektor pemerintahan ataupun sektor non-pemerintahan. Nah, di sektor pemerintahan itu kita lihat nanti misalnya di pasal 47 sampai pasal berapa itu saya lupa, nanti bisa dilihat di paparan saya. Itu ada ketentuan kuota. Kuota itu alokasi ya bagi penyandang disabilitas untuk sektor pemerintahan 2%, untuk sektor non-pemerintahan 1%. Nah, tentunya untuk mencapai 2% dan 1% ini tidak mudah karena setiap jenis pekerjaan memiliki syarat dan ketentuan. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Tendi, dia dibuka lowongan tapi yang daftar nggak ada. Nah, bukan soal yang mendaftarnya nggak ada, masalahnya bukan soal hanya kompetensi yang bermasalah, tapi juga soal lingkungan ikutannya. Memiliki kompetensi tapi tempatnya jauh, kemudian transportasinya nggak ada, ataupun kalau pakai transportasi gedean di ongkos daripada digaji. Tuh, ya pasti itu yang saya juga pernah mengalami hal seperti itu gitu ya. Nah, oleh karena itu kan pemerintah bagaimana berupaya untuk mengurangi hambatan-hambatan seperti itu melalui penyediaan akomodasi yang layak, kemudian juga bagaimana mendorong pemberi kerja bisa memberikan pekerjaan kepada penyandang disabilitas dengan memberikan insentif ya, memberikan penghargaan. Nah, saat sekarang memang insentifnya belum jalan karena memang kita masih menunggu PP insentif. Tapi untuk terkait dengan unit layanan disabilitas, memberikan tadi Pak Tendi sudah menyampaikan bagaimana ada informasi, jaringan informasi tentang lowongan pekerjaan atau tempat-tempat yang membuka ruang pekerjaan bagi penyandang disabilitas itu sudah ada di seluruh Indonesia. Ini di bawah koordinasi Kemenaker ya. Kemudian juga terkait lagi dengan usaha swasta, bagaimana usaha swasta bisa memperkerjakan penyandang disabilitas. Memang walaupun insentifnya belum ada, tapi penghargaan dan upaya kemudahan itu sudah dimulai juga. Dan peningkatan kesadaran para pengusaha untuk mempekerjakan penyandang disabilitas juga alhamdulillah, termasuk Apindo itu sudah jalan. Bahkan dari dulu sudah ada juga MOU antara Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Dalam Negeri, Apindo, dan juga Kementerian Pendidikan itu ada. Karena pendidikan juga ada link and match-nya juga dengan pekerjaan. Seperti itu. Karena kita lihat sekarang bagaimana pendidikan vokasi juga diarahkan untuk dapat terbuka akses bagi penyandang disabilitas. Nah, kemudian di sektor pemerintahan sendiri, pemerintah dulu itu penerimaan pegawai negeri itu satu, semua sejalur umum. Sekarang penyandang disabilitas bisa memasuki dunia kerja birokrat itu melalui jalur umum maupun jalur khusus. Nah, di jalur umum tentunya dengan sama seperti yang lain. Tapi kalau di jalur khusus itu ada pertimbangan atau kemudahan-kemudahan untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan khusus mereka. Dan alhamdulillah juga sekarang di beberapa dulu mayoritas kalau penyandang disabilitas adanya di Kemensos. Tapi sekarang hampir semua kementerian karena udah ada kewajiban 2% sudah mulai melaksanakan hal tersebut. Nah, kemudian gimana juga tadi disebutkan bahwa gap-nya masih tinggi, sementara tuntutan pekerjaan itu tidak bisa dipenuhi, harus dipenuhi. Maka kami dari Kementerian Sosial berupaya bagaimana caranya melalui program rehabilitasi sosial yang kami laksanakan itu program atensi, salah satunya adalah pembinaan kewirausahaan dan vokasi. Nah, nanti teman-teman yang sudah mendapatkan pelatihan vokasi itu ditempatkan bisa di BUMN atau di perusahaan-perusahaan swasta
yang sesuai dengan pelatihan yang pernah mereka ikuti di balai-balai, baik balai Kementerian Sosial ataupun mereka ikut di balai latihan kerja yang dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, untuk mereka yang tidak mungkin atau tidak berkeinginan masuk ke bekerja dengan orang lain, mereka bekerja sendiri, itu juga kita memfasilitasi mereka untuk menjadi self-employed melalui shelter workshop yang baik secara bersama-sama maupun secara mandiri. Jadi mereka contohnya yang kita lakukan melalui Balai Kartini di Temanggung, ini adalah balai yang awalnya adalah fokus pada intelektual disabilitas. Nah, gimana menggerakkan penyandang disabilitas intelektual yang tadinya kata orang itu tidak punya kemampuan untuk bekerja, mereka bisa menghasilkan uang, bisa mereka bahkan dengan gaji yang formal, standar UMR. Itu dengan membentuk shelter workshop peduli, membentuk batik ciprat. Jadi usaha produksinya batik ciprat dan itu dilakukan secara profesional dengan dibantu oleh tentunya dunia industri batik juga, jadi pewarnaannya, motif desainnya, kemudian penjualannya itu semua dilakukan secara bisnis profesional. Nah, kemudian di Kementerian Sosial sendiri kami punya namanya sentra kreasi atensi. Jadi sentra kreasi atensi ini adalah sebagai wadah yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang sudah mendapatkan pelatihan kewirausahaan atau vokasi. Mereka melakukan usaha tempat usaha di situ, bisa dalam bentuk misalnya elektronik, bisa dalam bentuk jahit, tailoring ya, atau bisa juga dalam bentuk mereka karena minatnya seni, mereka bisa seni musik atau seni lukis. Nah, mereka memamerkan hasil karya lukisannya, bisa juga melukis di situ, bisa diorder di situ. Kemudian atau yang mereka berminat di dalam usaha pertanaman atau dalam usaha peternakan atau usaha-usaha lainnya yang memang dibutuhkan oleh kuliner seperti itu diwadahi juga di dalam sentra kreasi atensi. Jadi kegiatan yang dikelola oleh penyandang disabilitas untuk penyandang disabilitas dan mereka di situ melakukannya secara profesional, bahkan kami juga menjembataninya dengan marketplace melalui seperti Tokopedia atau GoFood seperti itu ya, atau bisnis online lain yang dipertautkan dengan hasil-hasil usaha yang dilakukan oleh teman-teman di balai. Dan kami juga mengembangkan workshop untuk pembuatan alat bantu penyandang disabilitas seperti workshop kursi roda adaptif, ada workshop untuk kursi roda elektrik, dan juga ada workshop untuk pembuatan motor roda 3. Jadi motor roda 3 ini yang diberikan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan penyandang disabilitas untuk mereka berusaha. Apakah mereka mau jadi sebagai pedagang atau mereka jasa dalam bentuk delivery ekspedisi barang atau mereka buka kafe, apapun usaha yang mereka lakukan itu bisa juga dengan memanfaatkan media misalnya motor roda 3 dan komunitas yang bekerja di sana itu mendapat gaji upah UMR. Jadi ini sudah bekerja formal juga. Jadi upaya-upaya untuk membuka ruang-ruang inklusi itu terus kami lakukan. Kemudian juga bagaimana mengakseskan teman-teman penyandang disabilitas juga sekarang kita mulai dengan inklusi keuangan juga memperkenalkannya dengan perbankan seperti itu. Jadi memang ini perlu proses dan ini juga dilakukan dengan pendampingan dari teman-teman di Balai Kementerian Sosial yang saat ini sudah melaksanakan layanan bersifat multifungsi. Jadi tidak lagi satu layanan tapi multifungsi. Nah, ini juga membuka peluang-peluang bagi mereka untuk hidup secara mandiri, secara ekonomi, dan secara sosial. Dan SKA ini berfungsi sebagai semacam social enterprise atau perusahaan sosial yang dikelola oleh penyandang disabilitas. Itu barangkali besarannya terkait dengan upaya-upaya pembuka peluang inklusi bagi ketenaga kerjaan penyandang disabilitas. Demikian Mbak Sania, lebih kurang.
nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Eva atas pemaparan materinya. Saya bisa lanjutkan ke pembicara selanjutnya, yaitu Kak Siti Rodia, tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan pembicara ketiga. Kak Siti Rodia adalah seorang pemuda dan aktivis yang bergerak di dalam bidang penyandang disabilitas. Saat ini, Kak Siti menjabat sebagai presiden dari Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau Gerkatin. Kak Siti juga menjadi bagian dari Pusbisindo atau Pusat Bahasa Isyarat Indonesia dan PLJ atau Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat. Beliau saat ini juga merupakan seorang barista di Sunyi Savory and Brewery Coffee, sebuah kafe yang memberdayakan penyandang disabilitas, di mana seluruh karyawan dalam kafe tersebut adalah seorang penyandang disabilitas. Kak Siti juga telah menjadi narasumber dalam berbagai macam seminar dan konferensi, seperti We On Summit ke-7, Breaking the Stigma, Women Leadership in the Disability Community, The Unheard Story of a Deaf Woman bersama Merakit Talks, webinar sosialisasi hak-hak tuli, hak-hak tuli sudah terpenuhi atau belum bersama Gerkatin Pusat dan lainnya. Tanpa menunggu lebih panjang lagi, marilah kita mendengarkan dan menyaksikan pemaparan materi dari Kak Siti Rodia. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak untuk Kak Chania sebagai MC. Terima kasih juga sudah melibatkan kami, dan saya juga tadi baru saja menyaksikan dan juga menyimak dari apa yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Saya mengucapkan terima kasih dari perwakilan Kementerian Sosial, Ibu Eva. Ya, kita sama-sama ya, tentunya saya juga sangat senang sudah diberikan kesempatan untuk sama-sama terlibat. Tentunya di Indonesia banyak sekali masalahnya, dan itu tidak semua bisa serta-merta diselesaikan dalam waktu yang singkat. Tentunya masalahnya jauh lebih dalam daripada itu. Tapi saya izin menjelaskan dengan PowerPoint saya. Boleh minta tolong ditampilkan? Baik, saya akan izin mulai presentasi saya dengan topik tentunya ya, fokus kepada pekerjaan formal bagi tuli dan khususnya disabilitas rungu. Next. Boleh di selanjutnya kanan? Ya. Nah, untuk tuli dan juga disabilitas rungu, tentunya ya ada dua perspektif di sini. Bahwa untuk tuli sendiri merupakan seseorang yang sebagai pengguna bahasa isyarat. Yang mungkin beberapa orang mungkin bingung ya, apa sih bedanya? Maka ini kesempatan saya untuk menjelaskan bahwa pengguna bahasa isyarat itu biasanya disebut dengan tuli, dan untuk disabilitas rungu fokus kepada pembacaan gerak bibir atau biasanya menggunakan alat bantu dengar. Karena orang berpikir, apakah semua orang tuli aktif menggunakan bahasa isyarat? Sebetulnya tidak juga, karena kebutuhannya bervariasi. Mungkin ada yang masih bisa mendengar sedikit, mungkin ada yang harus membaca bibir, mungkin juga biasanya dia pengguna bahasa isyarat. Karena kita harus lihat kemampuan mereka. Karena tidak semua orang. Jadi kita harus tahu dulu nih, dia tulinya dengan nyamannya cara berkomunikasi yang seperti apa. Pastikan kita bertanya terlebih dahulu, dengan tulisan kah, dengan gerak bibir kah, atau dengan bahasa isyarat. Artinya, kita yang memang harus menyesuaikan. Kita lihat dulu kebutuhan komunikasinya apa. Anda lebih nyaman dengan apa? Kalau tidak bisa dengan gerak bibir, maka nantinya akan menjadi hambatan. Maka kita lihat dulu, jangan serta-merta tiba-tiba kita berikan saja aksesnya dengan berasumsi. Jadi lebih baik memang kita tanyakan terlebih dahulu. Nah, kalau untuk disabilitas rungu bisa dilihat ya, biasanya menggunakan alat bantu dengar. Kalau untuk tuli, kita memang tidak menggunakan. Yang mana artinya, tidak perlu diomelin atau kemudian diteriaki, karena kita tidak mendengar suara tersebut. Kita menggunakan bahasa isyarat. Tapi kalau ada yang mau menggunakan alat bantu dengar, saya juga akan dengan senang hati menghormati pilihan orang tersebut. Dan untuk di Indonesia, kita melihat ya banyak sekali bahwa rekan-rekan tuli dalam sektor pekerjaan formal dan juga informal. Dan dari data tersebut, banyak dari antara mereka yang bekerja di sektor informal, sedikit sekali yang bekerja di sektor formal. Karena apalagi dulu ya, banyak sekali mereka yang kesulitan untuk mendapatkan kerja, tapi sekarang semakin ditambahkan baik dari pemerintah ataupun beberapa sektor swasta seperti pengusaha, terus membuka kesempatannya. Seperti pemerintah 2% dan swasta 1%. Tapi dulu sekali banyak sekali rekan-rekan tuli yang menganggur karena belum dibuka ya akses tersebut.
Contohnya seperti ini bisa lihat ada warna kuning juga warna putih. Tentunya jumlahnya sangat sedikit bagi rekan-rekan tuli yang bekerja di sektor formal, baik dari pemerintah ataupun swasta. Tapi lalu bagaimana cara mereka melamar kerja? Biasanya mereka yang mampu mendapatkan pekerjaan formal itu berasal dari rekomendasi temannya. Jadi jarang informasi yang langsung mereka dapatkan. Karena tentunya ya sangat kurang informasi yang bisa kami terima. Untuk formal mungkin sekarang sudah berkembang, tapi untuk informal itu banyak sekali dan sangat luar biasa jumlahnya. Ada yang sudah lulus sekolah kemudian bingung, saya harus bekerja di mana? Saya juga tidak diterima di pekerjaan manapun. Karena sekali lagi kemampuan juga bervariasi ya. Tapi belum semua mendapatkan pekerjaan. Ada mungkin tapi dengan sistem kontrak. Ada yang sistem kontraknya hanya 6 bulan. Padahal kemampuannya bekerjanya sudah sangat baik sekali. Tapi dia juga bingung. Dia sudah bekerja dengan baik, kemampuannya oke, tapi kok tidak ada perpanjangan kontrak di sini dan tidak ada kejelasan. Apakah salahnya di saya? Sehingga mereka merasa mendiskriminasi dirinya, kadang mereka merasa down, karena akan berpikir, apakah salahnya di saya? Apakah saya tidak punya kompetensi? Apakah selanjutnya saya harus bekerja di sini lagi atau mencari tempat baru? Ada beberapa seperti ya, ada yang tukang parkir, ada yang menjadi driver ojek, mungkin menjual berbagai hal, tentu ini sangat miris sekali. Padahal sebelumnya mereka punya kemampuan yang sangat baik. Dan teman-teman yang bekerja, kebanyakan tentunya sangat berbeda antara yang tinggal di kota Jakarta, Pulau Sumatera, mungkin Kalimantan, jumlahnya tentunya lebih sedikit lagi, apalagi di Papua. Artinya, pemerintah mungkin kita bisa melihat juga dan mulai memberikan kesempatan dan juga mungkin kita bisa terus-menerus memberikan pelatihan. Ya, tentunya kita menyadari ya butuh anggaran dan juga dana. Tapi yang paling penting, sebetulnya tidak hanya kita tidak mau ya menjadi seorang yang minta-minta. Kami butuh uang, ya kita butuh uang, tapi tidak menjadi pengemis. Karena kita tidak bergantung pada orang lain. Kita tidak bisa serta-merta meminta dan juga bergantung pada orang-orang lain secara terus-menerus. Tapi juga dengan artinya tidak serta-merta teman-teman tuli ini dibuang begitu saja. Baik, saya akan lanjutkan masalah selanjutnya mengenai latar belakang pendidikan tuli. Selanjutnya, mengenai mengapa hal tersebut bisa muncul seperti itu. Dan sebetulnya perusahaan maupun instansi pemerintah yang memiliki kesempatan pekerjaan di sektor formal maupun informal, banyak yang tidak memahami mengenai budaya tuli itu sendiri. Selanjutnya, beberapa teman tuli tidak diberikan kesempatan atau tidak diberikan kemampuan untuk menyesuaikan pekerjaan yang dia bekerja di tempat sektor maupun informal seperti itu. Selanjutnya, slide selanjutnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang sudah diimplementasikan pada pasal 45-60 mengenai pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, menyebutkan bahwasanya pemerintah dan pemerintah daerah menjamin proses perekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, maupun penempatan kerja seperti itu. Tapi teman-teman tuli sebetulnya membutuhkan kesempatan kerja yang dibuka oleh sektor formal maupun informal seperti itu. Selanjutnya. Nah, yang sudah tadi disebutkan bahwasanya banyak teman tuli yang mengalami latar pendidikan yang mayoritas berbeda-beda seperti itu, dari mulai SD, SMP, SMA atau SMK itu tidak sekolah dan tidak lulus sekolah seperti itu. Ya, balik lagi masalah pendidikan di teman-teman tuli sangat bervariasi. Tapi bagaimana cara itu perusahaan pun atau instansi pemerintah yang baik sektor informal maupun informal memiliki sebuah seperti menjelaskan ke teman-teman tuli itu harus lebih ekstra. Nah, akhirnya kadang-kadang di sektor formal maupun informal memiliki hambatan mengenai cara berkomunikasi dengan teman-teman tuli seperti itu. Bagaimana cara mendesain, bagaimana cara mengediting seperti itu. Dan komunikasi adalah penting dalam memperkerjakan teman-teman tuli itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, berikut adalah sebaran teman-teman disabilitas di Indonesia seperti itu. Tapi
untuk tuli itu sendiri sedikit, sekitar sekian persen, seperti itu 7,01% persebaran di Indonesia, sangat sedikit seperti itu. Dan rata-rata tuli diberi kesempatan kerja khusus di sektor formal hanya sekitar 2%. Padahal sesungguhnya data tersebut menunjukkan teman tuli yang banyak. Gitu. Selanjutnya, di sinilah beberapa teman tuli mengalami perkembangan. Seperti teman tuli berusaha untuk mencari informasi mengenai tentang kesempatan kerja, membuka wawasannya, senang bertemu dengan teman-teman tuli lainnya, bertemu klien, bertemu dengan komunitasnya, seperti itu. Tapi teman-teman tuli tidak berhenti untuk berusaha untuk mencari pekerjaan. Ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua, semua dapat berkembang di wilayah masing-masing dengan proses yang lumayan lama seperti itu. Selanjutnya, berikut adalah bukti beberapa teman-teman tuli yang berasal dari Sumatera. Sebelah kanan itu ada nama Indah, bekerja di UPTB Provinsi Palembang, seperti itu, Sumatera Selatan. Selanjutnya ada barista yang bekerja di perusahaan informal seperti itu, dan ada beberapa teman tuli asli dari Jogja bekerja di sebuah instansi pemerintah di sektor formal, dan selanjutnya saya sendiri bekerja menjurubahasakan isyarat berita saya di stasiun televisi. Dan inilah membuktikan teman-teman tuli bahwa mereka berkembang dengan proses yang lumayan lama dan seperti itu. Tapi belum ada teman-teman tuli yang sebagai direktur atau perwakilan Kementerian Sosial, atau belum ada yang kementerian atau asisten, atau asisten presiden, belum seperti itu. Tapi berharap teman-teman tuli dapat bergabung ke kementerian atau perusahaan industri lainnya atau perusahaan swasta, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Siti atas pemaparan materinya. Berakhirnya pemaparan materi dari Kak Siti menandakan berakhirnya sesi pemaparan materi oleh ketiga pembicara. Nah, mengingat Bapak Gunawan hanya bisa hadir sampai pukul 15 WIB, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita foto bersama terlebih dahulu dengan ketiga pembicara. Pada operator, apakah bisa di-handle? Teman-teman dipersilahkan, hadirin sekalian dipersilahkan untuk on camera dulu. Oke, baik. Halo, operator. Ya, akan aku ambil ya fotonya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah ya? Baik, terima kasih banyak operator atas pengambilan fotonya. Baik, lagi-lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian, khususnya atas partisipasi dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sudah hadir dalam acara ini. Selanjutnya, selama 40 menit ke depan, saya akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab bersama seluruh hadirin yang telah hadir dalam forum hari ini. Izinkan saya mendahulukan pembacaan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Tendi sebelum beliau harus meninggalkan lebih dulu ruangan ini selama 6 menit lagi ya kurang lebih. Saya berikan kesempatan untuk hadirin yang ingin bertanya, baik melalui kolom chat dengan format nama _ pertanyaan, maupun dengan raise hand dan menyalakan mikrofon. Baik, akan saya tunggu 1 menit, kurang lebih sampai jam 14.55, apabila ada yang mau bertanya. Oh ya, dipersilakan. Pak Tendi ya, mau nanya, kan sudah banyak ya,
inisiatif yang dilakukan dari berbagai bagian gitu ya, kalau kita mendengar termasuk dari pemerintah dan sebagainya. Kemudian dari ILO mungkin bisa share sebetulnya apa namanya skema tripartit yang seperti apa yang diharapkan dalam 3 tahun ke depan. Karena kan banyak yang formal dan informal itu tadi Pak Tendi. Kalau dari ILO sebetulnya kan kalau tripartit itu ada Kementerian Tenaga Kerja ya. Sama sih yang dulu buat Mbak Yanti. Mbak Yanti lupa saya. Di TS teman saya lama Mbak Yanti ini. Dari Kementerian Tenaga Kerja tentunya kita mendukung pemerintah untuk implementasi peraturan tenaga kerja yang ke-20 tahun 2020 tentang unit layanan disabilitas. Ini kemungkinan besar kita bikin percontohan mungkin di lokasi langsung di lapangan Mbak Yanti. Jadi kalau nanti Jawa Timur tertarik ya misalnya, kita bisa bikin di situ. Itu prioritas utama kalau dari Kementerian Tenaga Kerja memfungsikan atau mengoptimalkan unit layanan disabilitas. Lalu kalau dengan Apindo itu ongoing ya, karena kita intinya mendorong perusahaan supaya lebih banyak merekrut dan lebih inklusif. Tapi sekali lagi Mbak Yanti, teman-teman ini perjalanan panjang ya, karena kalau sebelum mereka harus didorong dulu untuk approach-nya benar gitu. Jadi kalau tadi approach-nya human rights ya, ngasih kerja itu nggak cuma belas kasihan sebetulnya, tapi berdasarkan kompetensi. Jadi masih panjang yang harus dikerjakan. Kali program disabilitas perusahaan tuh bentuknya CSR malahan atau sosial. Sustain lah, bukan karena talent. Betul. Itu satu ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dari serikat pekerja itu juga masih jauh isunya. Kita masih di tahap awareness raising kira-kira ya. Karena sebetulnya kalau serikat pekerja ini bisa berperan, itu impact-nya besar banget karena mereka di perusahaan kan sebetulnya. Dan mereka bisa advokasi di situ, bisa make sure tempat kerjanya, kalau kita sebutnya reasonable accommodations, jadi penyesuaian akomodasi yang layak itu di tempat kerja bisa dilakukan dengan advokasi dari serikat pekerja. Jadi itu sih 3 prioritas ILO kalau untuk tripartit untuk 2 tahun ke depan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya dahulukan dulu untuk teman-teman yang mau bertanya kepada Pak Tendi ya, karena 3 menit lagi dia harus meninggalkan ruangan. Apakah ada yang ingin bertanya kepada Pak Tendi terlebih dahulu? Oke, sembari menunggu mungkin saya yang mau bertanya ya Pak. Ada itu Pak Susilo, ada itu Mbak. Oh baik, Pak Susilo, saya persilahkan. Oke, selamat sore. Suara saya terdengar? Terdengar Pak Andi. Pak Tendi, saya tidak on cam. Halo Mbak Zenia. Pak Tendi, perkenalkan terlebih dahulu. Saya Susilo Dharma. Saya itu sebenarnya salah satu pembina UKM dari Mbak Zenia ya, peduli difabel di UGM. Nah, beberapa waktu yang lalu ya, mungkin ada masalah dalam rekrutmen ya, terutama bagi teman-teman penyandang difabel yang mengikuti rekrutmen di pemerintahan, gitu ya. Jadi pemerintahan memang dalam konteks aturannya memberikan kesempatan, tetapi pada kenyataannya masih banyak juga terjadi diskriminasi terkait dengan proses rekrutmen ini. Nah, menurut Pak Tendi, ya, apa yang bisa dilakukan oleh ILO ya dalam hal ini untuk memberikan tekanan dalam tanda kutip kepada pemerintah ya terkait dengan proses rekrutmen, di mana sebenarnya proses rekrutmen ini memang sudah diamanatkan di dalam undang-undang. Itu saja Pak Tendi, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Susilo. Mungkin nanti kita bisa kerjasama kalau Bapaknya di bidang untuk pemberdayaan UMKM ya Pak. Nah, saya di UKM Pak, ya, unit kegiatan mahasiswa. Oh, unit kirain usaha kecil dan menengah Pak, maaf. Bukan, saya di unit kegiatan mahasiswa. Saya mau kenalin sama Mbak Janti aja barusan tuh. Iya.
Pak, jadi itu sebetulnya kalau masalah rekrutmen itu nggak cuma pemerintah, tapi hampir semua, Pak, termasuk swasta ya, karena seringkali sebetulnya masalahnya adalah ketidaktahuan ya. Contohnya kalau mau merekrut, itu kan mulai dari formnya, dari wawancara, dari lowongan kerjanya, bagaimana menyampaikan informasi, dan lain sebagainya. Belum lagi harus disesuaikan dengan jenis disabilitasnya contohnya. Kita pernah mengalami misalnya penyandang anak-anak berkesulitan belajar, contohnya dengan ADHD atau misalnya ADD, itu nggak bisa misalnya dengan psikotes, dan itu seringkali kita juga nggak tahu ya kalau gimana cara untuk merekrutnya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah step pertama adalah misalnya dengan panduan, Pak, itu yang sedang dikerjakan. Ada juga tentang job analysis, bagaimana menganalisa okupasi dan pekerjaan di perusahaan, termasuk di institusi pemerintah. Karena kalau tidak dianalisa dulu, itu nanti pekerjaannya tidak tepat misalnya ditawarkan, atau misalnya lowongannya ada tapi nggak bisa dipenuhi begitu ya. Jadi itu tools atau guideline yang bisa sebetulnya untuk publik. Saya bisa kasih linknya kalau tertarik. Dan kalau advokasi untuk PNS mungkin itu bukan ranahnya AYO, tapi mungkin bisa nanti Ibu Eva gitu untuk membantu menjawab. Oke, terima kasih Pak Tendi. Mohon izin, mohon maaf sekali karena saya sudah ada acara lain di mana saya harus memoderasi acaranya. Baik Pak Tendi, sebelum Bapak leave mungkin bisa berikan sedikit statement penutup Bapak mengenai diskusi hari ini. Statement penutup saya mau tarik kembali kepada pendekatan human rights dan sosial. Sebetulnya kalau semua paham begitu ya, pendekatan human rights tidak ada kata disabilitas, yang ada hanya keterbatasan gitu ya. Dan itu impact-nya besar, mulai dari pekerjaan, sosial, dan lain sebagainya. Itu saja, dan menurut saya kita masing-masing punya peran untuk menghapus hambatan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Tendi. Ya. Iya, Pak Tendi, nggak apa-apa Pak Tendi. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya karena Pak Tendi sudah meninggalkan ruangan karena ada acara yang lain, teman-teman sekalian yang ingin bertanya kepada pembicara kedua maupun pembicara ketiga, yaitu Bu Eva maupun Kak Siti, bisa diberikan di kolom chat atau bisa raise hand dan open mic teman-teman dan hadirin sekalian. Apakah ada yang ingin bertanya? Ini saya tunggu 1 menit ya sampai 15.04. Baik, silakan Kak Ken Valens. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih saya sudah digabung di forum ini. Saya mau bertanya kepada Ibu. Ini berkaitan dengan presentasi tadi. Saya cukup tertarik dengan bagian ekonomi inklusif tadi. Ekonomi inklusif. Nah, itu Ibu. Kebetulan saya mungkin cerita sedikit. Sebelumnya saya bergabung di lembaga namanya Handicap International, Humanity and Inclusion. Humanity and Inclusion. Saya bertugas di Manggarai Barat, di Labuan Bajo, dengan isu yang saya kerjakan seperti ini. Isu ini juga, bagaimana kami juga membangun komunikasi, membangun awareness, bagaimana teman-teman penyandang disabilitas juga bisa masuk dalam dunia kerja. Di Labuan Bajo khususnya. Dan memang proyek ini hampir sama seperti yang didiskusikan dalam forum ini. Jadi yang ingin saya tanyakan satu hal juga kepada Ibu di sini, apakah ada strategi-strategi yang dilakukan oleh pihak kementerian khususnya di lintas sektor kementerian untuk membangun sistem ekonomi inklusif ini? Karena pengalaman saya ketika kami bekerja dalam ini, terkadang dari pemerintah, ya saya tidak bilang pemerintah daerah, bingung mau memulai dari mana, bingung. Tools-nya yang mana yang mau kita gunakan. Nah,
tadi ini kebetulan Pak Tendi sudah keluar, saya ini bisa nyambung dengan Pak Tendi juga tadi, karena dalam pengalaman kami, karena saya juga mendampingi pemerintah untuk bagaimana bisa melibatkan penyandang disabilitas dalam dunia tenaga kerja di sana, banyak hal yang mereka masih bingung. Contoh di Manggarai Barat yang tempat saya kerja sebelumnya, tahun ini mereka mengembangkan ULD ketenagakerjaan, tapi belum tahu apa yang harus dilakukan. Itu mungkin Ibu ada strategi atau poin-poin itu yang perlu di sistem rujukan yang dikembangkan oleh kementerian atau apapun itu yang bisa di-share atau disampaikan ke kita. Lalu ke pertanyaan kedua, minta maaf saya lupa dari Gergatin tadi. Ada nggak strategi yang dilakukan dari Gergatin untuk melibatkan teman-teman tunarungu dalam masuk dunia kerja? Itu yang tadi belum di-share. Mungkin itu dari saya, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin bisa dijawab dari Ibu Eva terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Ken. Pertanyaannya adalah strategi. Bagaimana strateginya? Ada kebijakan, ada implementasi. Ya, tadi saya sudah sampaikan, kebijakannya ada di undang-undang. Dari Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusi. Kemudian ada Undang-Undang khusus terkait dengan disabilitas 8 2016. Kemudian ada PP nomor 60. PP 60 tentang unit layanan disabilitas. Unit layanan disabilitas ini bukan Kemensos yang mengelola, tapi itu ada di bawah koordinasi Kemenaker. Silakan nanti bisa dibaca di dalam ULD itu ada disebutkan pemberian informasi tentang lowongan pekerjaan, kemudian bagaimana mengaksesnya, bagaimana melihat di situ ada ketersediaan tempat-tempat pelatihan. Nah itu nanti silakan ditanyakan ke setiap kabupaten kota itu rencananya di dalam undang PP itu diharapkan sudah memiliki ULD. Tapi mungkin karena ini baru, belum semua kabupaten kota ya, karena kita punya kabupaten kota ada 514 di Indonesia. Lalu strategi besarannya gimana supaya apa yang digariskan di bawah kebijakan bisa diimplementasikan. Nah strateginya adalah dengan rencana induk penyandang disabilitas. Kita punya PP nomor 70 tahun 2019 tentang perencanaan, implementasi, penghormatan, perlindungan, dan penggunaan hak penyandang disabilitas. Salah satu targetnya adalah tadi inklusi ekonomi. Coba nanti lihat di paparan saya lupa, pokoknya inklusi terkait dengan keuangan inklusi. Nah di situ juga ada keuangan inklusi, jadi bagaimana akses pada perbankan. Nah kemudian juga intinya adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang inklusi ya. Jadi mulai pendataan juga sifatnya inklusi, kemudian juga bagaimana sektor-sektor lainnya bersifat inklusi. Nah, bagaimana juga yang tadinya disabilitas dianggap hanya sebagai tugas dan tanggung jawab Kementerian Sosial karena perspektifnya adalah perspektif welfare, maka dengan adanya Undang-Undang 8 2016 terjadi transformasi cara pandang melihat disabilitas. Disabilitas menjadi cross-cutting isu. Disabilitas menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, masyarakat, maupun keterlibatan penuh juga penyandang disabilitas itu sendiri. Nah, kami di Kementerian Sosial sebagai mandatori yang mendapatkan amanah sebagai focal point, berupaya bagaimana melibatkan antar kementerian ikut sama-sama sharing tanggung jawab di dalam melaksanakan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan penyandang disabilitas. Kita membentuk namanya Tim Koordinasi Nasional. Nah, melalui Tim Koordinasi Nasional ini, kita membahas isu-isu bersama terkait dengan penyandang disabilitas. Jadi termasuk masalah ketenagakerjaan. Seperti itu. Termasuk juga bagaimana mendorong misalnya perbankan itu lebih inklusi. Sekarang BUMN melalui juga OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, sedang menyiapkan namanya petunjuk operasional PTO untuk keuangan inklusi. Untuk
pelaku-pelaku perbankan atau pelaku-pelaku keuangan. Nah, itu proses-proses yang kita masuki dengan bagaimana mengadvokasi sektor-sektor di luar yang sektor tradisional, saya katakan secara konvensional menangani disabilitas. Misalnya kalau dulu kan cuma kesehatan, pendidikan, sosial. Nah, sekarang gimana mendorong juga seperti keuangan yang inklusif, kemudian juga akses pada politik, mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk pendataan yang inklusif disabilitas. Kita lihat kan, kalau kita mendaftar sebagai penduduk dari lahir sampai meninggal itu kan ada catatannya. Nah, di situ teman-teman coba lihat bagaimana pendaftarannya. Apakah ada menyebutkan disabilitas? Nah, itu yang kita dorong juga kepada Kementerian Dalam Negeri supaya dalam pendaftaran orang itu juga ada sekaligus tercatat juga bahwa dia memiliki disabilitas. Jadi upaya-upaya inklusi keuangan kita masuk di seluruh sektor. Kemudian juga melalui Bappenas kita mendorong adanya perencanaan penganggaran yang berpihak pada penyandang disabilitas. Dalam arti semua sektor itu melakukan analisis disabilitas di dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan mereka. Contoh, misal di Kementerian Perhubungan, mau menyediakan transportasi MRT untuk penduduk Jakarta. Apakah di situ termasuk target disabilitas? Nah, untuk ini kan dia akan ada pertanyaan, namanya ini disability analysis, dan ini alhamdulillah juga dilaksanakan juga oleh pemerintah DKI ya. Nah, di situ mereka targetkan misalnya berapa sih penduduk disabilitas di DKI, kemudian walaupun misalnya cuma 2 orang, karena itu hak, ini kan juga perlu disediakan bagaimana penyediaan transportasi yang akses buat penyandang disabilitas. Nah, contoh misalnya Damri. Nah, Damri ini apakah juga bisa dinikmati, artinya bisa diakses oleh penyandang disabilitas tanpa kesulitan. Mungkin saya kasih contoh ya, Ibu Risma itu Ibu Menteri saya, beliau sebelumnya adalah Wali Kota Surabaya. Nah, di Surabaya itu sudah ada transportasi bus yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas dengan tanpa hambatan. Jadi kayak model kita kalau keluar negeri itu, contohnya kayak di Melbourne, itu ada yang bus besar, kemudian ketika penyandang disabilitas kursi roda masuk atau ingin menggunakannya, itu mobilnya turun ininya tingkat ketinggiannya. Jadi ada semacam suspensinya turun, mobilnya agak merendah, kemudian dari dalam mobil itu keluarlah semacam rem dan penyandang disabilitas bisa masuk ke dalamnya. Jadi kebutuhan penyandang disabilitas menjadi juga kebutuhan target dari penyedia-penyedia layanan publik. Itu cara-cara yang antara lain dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat itu inklusi disabilitas. Jadi mindset-nya adalah universal design dalam arti setiap orang yang mempunyai kebutuhan itu menjadi target, kemudian diakomodasi sesuai dengan kebutuhannya. Itu prinsip dari misalnya tadi yang saya katakan perencanaan penganggaran berpihak pada penyandang disabilitas. Itu mungkin bisa menjawab. Baik, terima kasih Bu Eva. Saya persilahkan Kak Siti. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab. Ya, tentunya memang terkait data tentang TUI dan juga khususnya disabilitas memang ada beberapa perbedaan ya dari BPS, dari Kementerian Sosial, karena tentunya masing-masing punya analisisnya sendiri. Tapi untuk lebih dalam yang tentu sangat sulit sekali, karena kita tidak bisa mencantumkan kapan dia berubah menjadi seorang tuli. Karena tentunya ya sangat bervariasi sekali terkait waktu dan lain-lain. Mungkin ada sejak dia umur 2 tahun, atau mungkin sejak umur 13 tahun baru kemudian mengalami tuli. Jadi tentunya dari BPS sendiri atau dari beberapa pusat data tentunya ada perubahan dan itu sangat berubah-berubah. Jadi artinya sangat dinamis. Tapi tentunya kita fokus pada pelibatan. Tentu kita tidak bisa serta-merta langsung menanyakan saja siapa yang tuli di sini, siapa yang disabilitas di sini. Jadi meriset satu persatu tentunya sangat melelahkan ya. Tapi kemudian mungkin ada tepatnya memang kita fokus kepada bagaimana cara semua orang bisa dilibatkan. Jadi bukan pada jumlahnya saja, tapi sudah sebagai pikiran standar di mana kita berpikir bahwa semua orang memang harus bisa dilibatkan. Dan tentunya ya, dari kami sendiri Grekatin kami melibatkan semua teman-teman tuli untuk bergabung di sini.
Tapi untuk perwakilan dari seluruh Indonesia, sebagian besar ada. Tapi dari teman-teman tuli kami sendiri juga ada yang HOH, hard of hearing, sebagian bisa mendengar, sebagian tidak. Tapi untuk perencanaan ke depannya, kami juga masih melakukan pengumpulan data dan juga analisis. Karena untuk lebih dalam dari itu, Baik, saya lanjutkan seperti itu. Untuk kemampuan tuli juga bermacam-macam seperti itu. Butuh waktu 10 tahun mungkin dalam melakukan analisis data mengenai tentang teman tuli di persebarannya di Indonesia seperti itu. Mungkin dari kementerian atau dari mana mungkin bisa membantu ke Gerkatin seperti itu berkolaborasi untuk pendataan khusus di teman-teman tuli. Mengenai kesempatan kerja seperti itu mungkin bisa disosialisasikan diberikan mungkin bisa berkolaborasi seperti itu dengan Gerkatin atau organisasi disabilitas lainnya mungkin. Mana perusahaan atau pemerintah dari sektor formal memberikan kesempatan kepada teman tuli untuk bekerja seperti itu. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Siti atas jawabannya. Apakah sudah terjawab Kak Ken Valens? Baik, saya bisa lanjutkan terlebih dahulu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Suwaris _Teresia. Pertanyaan untuk Ibu Eva, bagaimana kolaborasi Mensos dengan kementerian lainnya untuk mendorong upaya membuka ruang kerja formal yang inklusif? Misalnya, apakah sudah ada kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan untuk membuat aturan atau standarisasi di lingkup universitas sehingga bisa turut mempromosikan mahasiswa disabilitas untuk misalnya program magang dengan perusahaan? Makasih ya pertanyaannya. Kalau untuk program magang di Kementerian Kemendikbud itu kan kewenangannya Kemendikbud. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kami membicarakan ini melalui forum yang disebut dengan tim koordinasi nasional. Jadi segala isu, tidak hanya tenaga kerjaan, termasuk isu-isu yang terkait dengan penyandang disabilitas, kami sampaikan dalam forum yang disebut tim koordinasi nasional untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Begitu ya. Jadi setiap kementerian ada perwakilannya. Kami juga diskusikannya di situ. Baik, terima kasih banyak Ibu Eva. Saya lanjutkan dari Ibu Umi Kolsum. Pertanyaan untuk Kak Siti. Apakah ada pengalaman dari Kak Siti Rodiah saat melamar kerja di formal maupun informal, secara verifikasi berkas diterima, saat interview kendalanya tidak lolos? Bagaimana solusi dalam meyakinkan bahwa teman-teman tuli juga punya kompetensi bidang tersebut dalam melamar kerja? Baik, pengalaman kerja mungkin waktu 5 tahun yang dulu seperti itu, saya memiliki pengalaman kerja pertama kali di Kuningan di perusahaan Danone ya Kak, perusahaan Danone. Danone itu seperti minuman Aqua, pembuatan minuman Aqua. Melamar pekerjaan, kerja sementara selama 1 bulan, wawancara. Ketika saya di kesempatan untuk berwawancara, perusahaan tersebut tidak bisa berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Dengan itu saya melakukan dengan cara menulis seperti itu, dengan alat bantu seperti tulisan. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya diterima kerja
dan dilihat perusahaan melihat kemampuan saya ketika tes, saya disuruh mengetik, langsung diterima selama 6 bulan, dan 9 bulan saya diberhenti kerja gitu. Artinya proses pekerja magang saya selesai. Tapi untuk selanjutnya tidak ada informasi seperti itu. Artinya saya setelah 9 bulan magang kerja, untuk selanjutnya tidak ada proses selanjutnya. Mungkin kalau bisa teman tuli yang diberikan kesempatan untuk bekerja di perusahaan sektoral maupun sektor formal maupun informal bisa setelah magang kerja diberikan praktik kerja seperti itu, dan tidak hanya berhenti di magang kerja aja, tapi selanjutnya akan diberikan praktik latihan-latihan seperti itu. Tidak setelah magang di stop kerja dan tidak ada implementasi selanjutnya seperti itu. Saya mungkin saya merekomendasikan teman-teman tuli banyak memiliki kemampuan dan latar pendidikan yang berbeda-beda, tetapi beberapa teman-teman tuli pun memiliki keahlian masing-masing. Mungkin dari sektor pemerintah maupun dari pekerja informal juga memberikan kesempatan kepada teman-teman tuli. Tapi untuk saya sendiri, pekerja di informal tidak memiliki hambatan. Pekerjaan informal mungkin ya yang harus lebih inklusif seperti itu. Tapi untuk saya sendiri bekerja di sektor informal, seperti contohnya seperti menjahit, membuka usaha menjahit seperti itu. Diinformasikan mungkin untuk memberikan kesempatan pekerja seperti itu, bagaimana perusahaan yang berfokus pada menjahit dapat merekrut teman-teman disabilitas tuli dengan menginformasikan kemampuan dan latar pendidikan yang harus menjadikan syarat bisa bekerja di perusahaan tersebut. Mungkin dalam waktu 2 tahun, 1 tahun bisa bekerja, tapi dijelaskan di informasi awal bahwasanya pekerjaan ini dicoba untuk berapa tahun. Tapi itu pengalaman saya dulu seperti itu. Baik, terima kasih Kak Siti. Semoga menjawab untuk Ibu Umi Kolsum. Saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Dari SDG Center ITS, Ibu Janti Guna, pertanyaan untuk Ibu Eva. Apakah ada program khusus untuk terkait digital skills dan employment untuk disabilitas, Bu? Kalau secara khusus, karena kita sifatnya adalah lebih kepada individual needs ya, jadi asesmen kita sifatnya individual. Kalau yang untuk pelatihan komputer ada di balai kami, balai sekarang namanya Sentra Terpadu Intensweno di Cibinong, ada yang di Kemensos, tapi sebenarnya untuk pelatihan seperti itu tidak hanya Kemensos yang melaksanakan, ada juga di Kominfo. Kominfo justru sekarang lebih banyak untuk pelatihan tentang digitalisasi. Juga ada di Kementerian Kemenaker sendiri, melalui balai latihan kerjanya. Jadi kalau kita sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, hasil asesmen dari individu yang mengikuti program rehabilitasi di tempat kami. Begitu, Bu. Terima kasih, Bu Eva. Baik, terima kasih Bu Eva atas jawabannya. Selanjutnya, hadirin sekalian, apakah ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan, baik kepada Ibu Eva maupun Kak Siti? Teman-teman, sesuai dengan chat room yang sudah dikirimkan oleh Kak Fani, ini bisa melalui kolom chat maupun langsung raise hand, dan kami persilakan untuk menyalakan mikrofon untuk bertanya. Saya akan tunggu 1 menit sampai jam 15.24. Baik, saya bacakan dari BEM-UB_SIS Arif Setio. Pertanyaan untuk Ibu Eva. Setahu saya ada beberapa formasi CPNS yang menerima penyandang disabilitas. Mungkin Ibu Eva dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai kualifikasi, instansi yang menerima, dan mungkin segala informasi mengenai hal ini. Sekian, terima kasih.
Ya, terima kasih. Siapa tadi yang bertanya? Bapak ya. Kalau untuk PNS, tadi sudah saya sampaikan, ada jalur umum, ada jalur khusus. Jalur umum itu jadi sama seperti yang non-disabilitas. Formasinya sama seperti yang non-disabilitas. Tapi yang jalur khusus, itu formasinya khusus untuk penyandang disabilitas. Nah, untuk yang jalur khusus, ini ada penyediaan akomodasi yang layak. Misalnya, kalau dia seorang penyandang disabilitas netra, ada fasilitasi untuk misalnya reader, kalau dia misalnya pas mengerjakan soal. Tapi kalau sekarang kan semua sudah melalui online ya. CAT-nya pun juga aksesibel untuk penyandang disabilitas, misalnya menggunakan screen reader, sehingga bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Kemudian, tapi harus di-announce waktu melamar bahwa dia seorang penyandang disabilitas, membutuhkan misalnya tadi screen reader untuk mengikuti tes CAT gitu ya, computer assessment test seperti itu. Itu pasti nanti penyelenggara akan mengakomodasikan kebutuhan tersebut, melakukan pendampingan. Tadi saya sudah sampaikan, ada 2% kuota seluruh Indonesia untuk kementerian dan lembaga. Nah, kami di Kementerian Sosial sendiri cukup banyak. Staf saya sendiri juga ada yang penyandang disabilitas rungu. Jadi kami memang bahasanya ya campur. Kadang tidak semua orang bisa memahami bahasa isyarat, tapi karena dia bisa menggunakan baca tulis, maka kita mungkin menggunakannya melalui chatting seperti itu ya. Dan juga kalau rapat, misalnya kami rapat sama-sama, nah staf saya itu menggunakan transkrip transkrip live. Jadi bisa kalaupun kurang jelas nanti teman-teman yang menjelaskan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk PNS nggak ada masalah ya, karena ternyata sudah cukup banyak dan sudah bertahun-tahun juga dilaksanakan di beberapa kementerian dan lembaga. Saya rasa memang butuh waktu juga untuk memberi penyadaran kepada semua orang bahwa sebenarnya siapapun berhak untuk menjadi penyandang pegawai negeri ya, ANS, sesuai dengan kemampuannya, termasuk penyandang disabilitas. Ya, alhamdulillah setiap tahun ada formasinya. Baik, terima kasih banyak Ibu Eva atas pertanyaannya. Selanjutnya, saya berikan kesempatan satu kali lagi pertanyaan yang bisa ditanyakan ke baik Kak Siti maupun Ibu Eva. Apabila tidak, saya akan segera tutup sesi diskusi dan tanya jawab. Saya. Oke, silakan Kak. Halo, selamat sore untuk Ibu Eva dan Ibu Kak Siti beserta teman-teman semua. Saya dari Universitas Pamulang. Saya kuliah di Jakarta dan asal saya dari NTT, khususnya Sumba Timur. Jadi pertanyaan saya mungkin ke Ibu Eva ya. Di Sumba Timur dalam dunia pendidikan selama ini yang saya lihat pendidikan itu normal-normal aja, yang formal-formal aja. Nah, teman-teman saya banyak banget yang disabilitas masuk ke dalam sekolah tersebut. Mereka banyak mendapatkan kendala gitu, ada yang tunarungu, ada yang tidak bisa berbicara segala macam. Nah, di situ mereka dapat kendala dan karena kendala tersebut teman-teman saya ini tidak bisa melanjutkan sekolah tuh. Jadi yang saya tanyakan, ada nggak sih lembaga yang bisa menaungi teman-teman saya yang di daerah, mungkin bukan hanya dari tempat saya, ada banyak dari tempat-tempat yang luar daerah Jakarta yang tidak bisa mendapatkan fasilitas yang memadai untuk teman-teman sekalian. Karena kalau dilihat dari situ, kalau kita bicara di Jakarta mungkin udah banyak fasilitas yang bisa menunjang teman-teman disabilitas yang di Jakarta. Saya tidak bisa meragukan itu karena di jalan juga saya melihat fasilitas itu. Tetapi kalau misalnya di daerah ini kurang banget menurut saya, Ibu. Ada nggak sih dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, di mana mereka bisa menaungi teman-teman, bisa membantu teman-teman kami yang ada di sana untuk bersaing seperti dan mendapatkan fasilitas seperti yang pada teman-teman saya yang normal. Itu aja, Ibu. Terima kasih.
Saya panggilnya siapa ya? Pak Panda atau Bang Panda? Pak Panda boleh, Ibu. Saya senang kalau teman-teman yang non-disabilitas punya kepedulian terhadap penyandang disabilitas, maka pertanyaannya kalau tidak ada, kita ciptakan, Pak. Kita bantu untuk itu. Nah, kalau kami dari Kementerian Sosial, kami punya balai UPT, Unit Pelaksana Teknis, atau kalau sekarang sebutnya sentra. Kalau di daerah Nusa Tenggara Timur itu ada di Kupang, namanya Balai Evata, ada Balai Nebonat. Jadi kita punya balai di seluruh Indonesia itu ada 41. Silahkan nanti kontak balai-balai itu, lihat aja di website Kemensos ada semua. Nah, tapi sekali lagi, isu disabilitas bukan cuma tanggung jawab Kementerian Sosial. Jadi, silahkan teman-teman mengontak masing-masing lembaga yang ada keterkaitannya, misalnya tadi pendidikan, ketenagakerjaan, kemudian transportasi, sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing. Itu saran saya. Baik, Ibu, terima kasih. Mbak, boleh Bu Moderator? Iya. Sani. Bu Eva, saya Yanti lagi, boleh nggak? Oh ya, Ibu boleh sebagai Boleh. pertanyaan terakhir ya, Ibu. Terima kasih. Ya, Bu Eva, ini kan saat ini kami dari Puskaji Pembangunan Berkelanjutan di ITS ditunjuk oleh ILO untuk melihat kemungkinan ILO punya proyek di Indonesia untuk piloting digital skills khususnya, karena melihat bagaimana orang-orang yang mungkin kesulitan ya kalau memperoleh pekerjaan yang harus mobilitas tinggi dan sebagainya. Nah, apakah mungkin Bu kita mengadakan FGD gitu ya Bu, mengundang Ibu juga di sana, kemudian kita diskusi mencari solusi bersama gitu Bu, sehingga monggo dengan senang hati. Boleh ya Bu ya, nanti saya minta kontaknya kemudian biar kita juga ngundang teman-teman dari di daerah sehingga kita bisa saling sinergi resources di sini gitu Bu. Itu Ya, aja sih. kita tunggu. Ya, terima Kemudian kasih waktu Bu. matching ya, soalnya kadang waktunya tidak terduga. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih banyak Ibu Janti Guna atas pertanyaannya, dan itu juga menandakan sebagai pertanyaan terakhir untuk sesi diskusi dan tanya jawab hari ini. Terima kasih banyak atas pertanyaan menarik yang diberikan oleh para hadirin dan jawaban-jawaban oleh pembicara yang sangat insightful. Semoga jawaban-jawaban ini bisa menjadi bekal di kemudian hari yang bermanfaat bagi seluruh hadirin sekalian. Tanpa terasa, sesi diskusi dan tanya jawab telah berlangsung selama 40 menit, menandakan sesi ini telah berakhir dan kita harus beranjak ke kegiatan berikutnya, yaitu statement penutup oleh pembicaranya dan telah meninggal ruangan. Saya persilahkan kepada Kak Siti maupun Ibu Eva untuk memberikan statement penutup mengenai diskusi hari ini. Ya, mungkin saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman dari UNA Indonesia untuk penyelenggaraan pertemuan ini. Ini merupakan satu bentuk kita untuk terus menggaungkan kesadaran masyarakat perlunya inklusivitas tentang disabilitas sebagai berbagai bidang kehidupan, dalam hal ini terutama untuk bidang pendidikan, bidang ketenagakerjaan. Dan perlu dipahami bahwa masalah ketenagakerjaan bukan hanya masalah Kementerian Tenaga Kerja sendiri, bukan juga masalah Kementerian Sosial, tapi ini adalah kerja bareng. Kerja bareng ini akan mempercepat upaya pewujudan inklusivitas di berbagai aspek kehidupan. Jadi, marilah kita sama-sama meningkatkan kesadaran kita bahwa penyandang disabilitas sebagaimana warga negara lainnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama juga seperti warga negara lainnya, dan kita hormati keberagaman itu dan kita akomodasi kebutuhannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada di masing-masing kementerian dan lembaga. Dan kita sama-sama menghormati bahwa disabilitas itu sebagai bentuk keberagaman dari manusia yang tidak dilihat dari keterbatasannya, tapi bagaimana keterbatasan itu bisa ditutupi dengan akomodasi yang layak dan dengan aksesibilitas yang harusnya disediakan untuk mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Eva atas statement penutupnya. Selanjutnya kepada Kak Siti untuk statement penutupnya. Sebagai kalimat penutup, tentunya saya ingin sampaikan kepada seluruh panitia dan juga rekan-rekan yang sudah menyimak kegiatan kita pada hari ini,
Terima kasih karena kami sudah dilibatkan dari Gerkatin. Tentunya kami juga terus berusaha untuk melibatkan rekan-rekan tuli lainnya, dan harapannya di Indonesia kita bisa semakin ramah untuk disabilitas. Di antara mereka ada yang mau bekerja, ayolah kita berikan kesempatan, dan kita tentunya selangkah demi selangkah perlu penyesuaian. Itu saja dari saya, untuk harapannya kita bisa terus berkolaborasi ke depannya. Dan juga kita mau saling bantu dan juga bahu-membahu untuk membangun Indonesia ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Eva dan terima kasih Kak Siti atas kalimat penutupnya. Disampaikannya statement penutup oleh kedua pembicara menandakan berakhirnya sesi diskusi sekaligus forum pada hari ini. Sebelum saya menyerahkan acara kepada MC, izinkan saya memberikan rangkuman dan kesimpulan dari diskusi yang telah berlangsung ini. Penyandang disabilitas sebagian besar memiliki pekerjaan yang informal serta kesenjangan pendapatan yang tinggi apabila dibandingkan dengan teman-teman non-disabilitas. Tantangan paling besar perusahaan dalam rekrutmen penyandang disabilitas adalah lowongan yang disediakan tidak ada yang mendaftar, kebingungan cara mempekerjakan maupun mendaftarnya, infrastruktur perusahaan yang belum siap ramah disabilitas, maupun pelamar dengan keterampilan yang kurang cukup. Pendekatan terhadap model disabilitas juga dilakukan dengan tradisional maupun medis, bukan dengan pendekatan sosial atau hak asasi manusia. Penyandang disabilitas untuk kerja formal mengalami hambatan, seperti dari segi lingkungan, yaitu bentuknya jauh dari tempat kerja dengan tempat tinggal bagi teman-teman penyandang disabilitas. Terdapat kuota 1-2% untuk kerja yang khusus untuk penyandang disabilitas, meskipun penyandang disabilitas bisa mendaftar dalam lowongan pekerjaan formal tersebut melalui jalur umum maupun khusus yang sudah disediakan. Sudah ada unit layanan disabilitas untuk membantu penyediaan informasi kepada penyandang disabilitas mengenai lowongan maupun informasi pekerjaan. Belum menyeluruh di seluruh wilayah kota atau kabupaten. Pemerintah sudah mengusahakan. Halo Kak, mohon maaf saya terputus ya. Enggak Bu, lanjut. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Pemerintah sudah mengusahakan program ekonomi inklusif yang menyediakan akses lapangan kerja, pemahaman tentang ketenagakerjaan inklusif, serta literasi keuangan inklusif bagi penyandang disabilitas. Sudah banyak upaya yang dilakukan untuk membuka ruangan inklusi dengan penyandang disabilitas. Dalam bekerja, Kak Siti menyampaikan bahwa teman-teman tuli maupun tunarungu terlibat dalam pekerjaan informal dibandingkan formal karena kesempatan yang kurang. Meskipun kini sudah diusahakan oleh pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Permasalahannya terletak pada pemerintah atau perusahaan yang belum memahami kebutuhan tuli, tidak diberikan kesempatan, tidak sesuai dengan kemampuan pada bidang-bidang tertentu, maupun tidak adanya informasi lapangan pekerjaan. Padahal, baik teman tuli maupun teman-teman disabilitas lainnya juga memiliki kompetensi yang memadai yang memerlukan dukungan wadah dari sektor formal maupun disediakannya pelatihan-pelatihan. Perlunya pelatihan yang memadai dan aksesibel untuk teman-teman penyandang disabilitas maupun diusahakannya lowongan pekerjaan formal yang lebih banyak lagi. Tidak adanya kesenjangan antara penyandang disabilitas dengan teman-teman non-difabel menjadi suatu hal yang harus diwujudkan dan diusahakan secepatnya untuk membangun negara yang inklusif dan ramah disabilitas khususnya dalam bentuk pekerjaan formal. Demikianlah summary dan kesimpulan dari diskusi yang telah dilaksanakan. Terima kasih banyak atas perhatian dan antusiasme hadirin sekalian, serta pemaparan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya Made Chania selaku moderator hari ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke MC. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Tendi, Bu Eva, dan Kak Siti Rodiah sebagai narasumber, dan pastinya Kak Chania sebagai moderator pada sore hari ini. Selain itu, terima kasih juga ke teman-teman yang sudah antusias dalam mengikuti diskusi sore ini.
Saya sendiri sebagai MC juga tentunya menyimak acara dan melihat bahwa diskusi kita hari ini berlangsung dengan sangat hidup dengan banyaknya pengetahuan-pengetahuan baru yang diharapkan dapat berkontribusi dalam terpenuhinya inklusivitas pekerjaan formal. Sehingga saya berharap teman-teman semua yang mengikuti Community Forum hari ini juga telah mendapatkan banyak pengetahuan dan perspektif baru. Selanjutnya, kita akan ada penyerahan sertifikat kepada narasumber dan moderator oleh Kak Giras selaku Presiden UNA Indonesia. Nah, mungkin baik. Baik, nah pertama sertifikat akan kami berikan ke Pak Tendi selaku narasumber, tapi karena beliau memiliki agenda lain sekarang, maka sertifikat akan dikirim oleh tim kami. Nah, selanjutnya sertifikat akan kami berikan ke Bu Eva selaku narasumber. Terima kasih ya. Nanti tolong dikirim. Oke. Mungkin bisa di spotlight dulu biar Bu Eva muncul juga kameranya di kita semua. Ya. Baik, kalau begitu akan ya silakan Kak Giras. Dari Kementerian Sosial, semoga kedepannya Kementerian Sosial dan juga UNA Indonesia bisa berkolaborasi lagi untuk acara-acara berikutnya, Bu. Ya, terima kasih, sukses semua, sehat selalu. Baik, kalau begitu akan kami dokumentasikan ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sertifikat akan kami berikan ke Kak Siti Rodiah selaku narasumber juga. Iya. Terima kasih banyak, Kak Siti. Terima kasih sudah datang. Saya sangat terima kasih banget kepada Kak Siti dan juga teman-teman dari Kreatif Kepemudaan. Terima kasih banyak sudah datang. Semoga ke depannya kita selaku pemuda bisa berkolaborasi bersama untuk memajukan Indonesia. Terima kasih banyak, Pak. Baik, akan kami dokumentasikan dengan aba-aba 3, 2, 1. Baik, selanjutnya sertifikat akan kami berikan ke moderator, yaitu Kak Chania. Silakan Kak Giras. Ya, Chania, makasih banyak ya. Terima kasih sudah datang, terima kasih sudah memoderasi. Kedepannya jangan bosan-bosan kalau kita ada acara lagi, ikut lagi. Terima kasih banyak juga sudah menurut aku berbagi wawasan dan mengedukasi juga teman-teman dari Indonesia tentang para penyandang disabilitas di Indonesia itu sendiri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di acara berikutnya. Chania. Baik, akan kami dokumentasikan dengan aba-aba 3, 2, 1. Baik, oke. Nah, selanjutnya kami mengimbau kembali bagi teman-teman semua untuk mengisi link feedback form agar mendapatkan e-sertifikat dan membuat community forum selanjutnya akan lebih baik lagi. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang mungkin tadi memiliki kendala sinyal selama acara berlangsung, kami juga akan menyediakan rekaman diskusi kita sore hari ini di YouTube dengan alamat yang akan kami cantumkan di chatroom juga. Baik, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi, mendukung, dan menghadiri agenda ini sehingga dapat terselenggara dengan baik. Kami meminta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama agenda berlangsung. Terima kasih, saya Puspita undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.